Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua nih. Kembali lagi di acara eh Obrit, ya, Obrit obrol ngobrol virtual gitu bareng saya Utian dan ini co-host saya. Kakak. Oke. Nah, ini sebenarnya idenya tuh ide kakak, cuman gue yang dipaksa-paksa. Soalnya Jadi, nggak seru kalau gue yang bikin kan. oh ya ya Harus ya. Jadi gue harus yang di bener-bener. ini ya. Lu kan selalu jadi beaconnya, jadi umpan gitu kan. Iya, jadi Obrit itu eh apa? Ngobrol aja sebetulnya. Jadi ngobrol teman-teman yang udah gabung di sini, terima kasih. eh Obrit itu ngobrol aja tentang pengalaman kita atau keresahan kita dengan topik tertentu gitu ya. Topiknya kali ini tentang gimana menjadi atau gimana pengalaman kita menjadi uh, apa bantuin di lembaga pemerintah gitu. Sebelum-sebelumnya udah ada topik-topik lain juga, cuman kayaknya sekarang kemarin kita pikir oke, ini kayaknya juga bagian dari pengalaman kita, ya udahlah kita coba angkat topiknya. Selain Ini pengalaman bisa juga kegelisahan. Jadi teman-teman yang punya keresahan gitu bisa juga, boleh juga cerita di sini. Dan ingat, ini tidak ada sensor ya. Jadi ini akan diupload apa adanya. Kalau bagus kualitasnya ya alhamdulillah, kalau enggak juga eh apa ya mudah-mudahan enggak apa bagus lah ya. Jadi untuk teman-teman kalau mau apa cerita ya nanti hati-hati lah ya. Dipilih gitu ininya apa eh kalimatnya gitu ya. Jadi disclaimer ya mungkin ya buat pertama buat ini kan kita nggak tahu ya, bisa jadi ada di sini bapak-bapak dari lembaga di bawah kementerian yang dipimpin oleh Pak Mahfud MD gitu. Bapak-bapak yang dari BIN, dari apa Cybercrime Mabes Polri gitu ya. Ini diskusi aja. Mohon mohon habis ini nggak perlu apa rumah saya di nggak perlu dipantau, nggak kita perlu udah lapor dipantau aja. ya, saya masih apa masih loyal lah ya sama sama negara ini gitu. Jadi nanti buat teman-teman juga kita nggak akan nyebut nama organisasinya ya. Kita nggak akan nyebut nama organisasinya. Nah ini nih Pak Made nih. Halo Pak Made, apa kabar Pak? Mudah-mudahan Baik, sehat-sehat ya. baik. Apa Ya, kabar? baik Pak. Ini sampai Pak Made juga datang nih. Iya, saya lihat. Nongol sebentar. Ya, 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 mantap Pak. Ya, jadi ini saya lanjut dulu Pak ya. Jadi, Silakan. ya, Saya ya. ikut denger aja kok. Siap, siap. Jadi teman-teman supaya kita semua apa nyaman dan supaya aman, jadi kita tidak akan menyebut nama organisasinya, baik itu lembaga pemerintahnya ataupun penyedianya ya. Jadi kita ini biar demi kepentingan kita bersama ya. Karena ini akan juga direkam di upload di YouTube. Kemudian tujuan dari diskusi kita ini ya tadi ya, selain berbagi pengalaman, kita juga mungkin bisa jadi koreksi bagi dua sisi yang menyediakan pekerjaan ataupun juga dari sisi penyedianya gitu. Karena lu juga mungkin sadar ya Kak, karena kan uh, gue nggak tahu nih kita termasuk nggak ya, karena penyedia juga ada yang banyak yang brengsek-brengsek juga kan, Banyak banyak kan. itu. Jadi makanya kita coba diskusikan itu di sini sehingga mudah-mudahan sih nanti uh, hasil diskusi kita tuh bisa jadi pengalaman, bisa jadi apa bisa jadi bahan perbaikan juga lah, terutama buat Baik. kita yang misalkan kerja di lembaga pemerintah ataupun jadi
jadi penyedia gitu. Nah, lu yang mau mancing atau gimana Kak nih diskusi pertamanya? Dilanjut dulu, dilanjut aja. Oke. Oke, Kan jadi apa namanya? ya. Gua secara pengalaman itu yang resmi itu ya bareng sama lu itu, sisanya kan relatif nggak resmi Ya, gitu. lalu Lu kan yang kenapa resmi lebih Anda banyak. menyuruh saya mengangkat tema ini kalau gitu? Anda Karena menyerumuskan saya sebagai sahabat ini. pengalaman Anda karena banyak Oh gitu gitu kan. ya. Saya Oke. yakin teman-teman pengen dengar. Nah ini sebagai pancingan mungkin apa ya, saya cerita dari pengalaman saya dulu kali ya. Nanti teman-teman bisa juga ceritain atau ya atau juga bertanya lah supaya kita benar-benar formatnya jadi format ngobrol. Kok jadi serius gini sih, Bos? Iya, ini gue juga apa saking tegangnya kali ya. Saking tegangnya. Oke. Nah, dan kita nggak pernah serame ini, juga gitu. Jadi apa? Jadi buat gue juga nih ngobrol paling rame gitu. Iya. Ya kita ngobrol-ngobrol set story lah, Ya. set story gitu Nah. kan. Kenapa jasa? Kenapa topiknya juga jasa? Karena buat kami, buat gua ya, buat lu juga kan kayaknya itu Ya. kita selama ini sejauh ini kita jadi menyediakannya ya jasa aja gitu. Kita belum pernah menyediakan barang. Jasanya juga spesifik lagi jasa di IT gitu. Nah, barangkali nanti teman-teman ada yang juga penyedia barang gitu seperti bahan-bahan sembako gitu ya, beras, minyak goreng. Nah, itu nanti tuh nanti teman-teman Mungkin bisa berbagi juga ya, bisa cerita berbagi. gitu gimana sih sebenarnya gitu ya. Apa yang terjadi. Tapi kalau saya sih akan cerita tentang jasa IT aja gitu. Jadi spesifik di jasa IT. Ini beneran nggak ya? Ada nggak ini? Kayaknya aman ya. Aman. Lanjut aja lah. Lanjut aja. Biar nggak tahu tahun depan di mana kan. Oke, kenapa sih kita perlu ngomong ini nih? Kenapa ya? Ini menarik sih. Gua browsing Kak nih. Dari webnya kemenkeu.go.id bahwa APBN 2021 itu nilainya ya untuk belanja negara aja itu sampai 2.750 triliun. 2.750 triliun untuk belanja KL kementerian lembaga ya, KL itu kan kalau salah itu sampai 1.032 triliun dan itu kan semua di umumnya itu kan dibikin di pengadaan gitu ya. Nah, dan itu pasti ada barang, ada jasa gitu. Nah, nilai segitu kan gede banget dan kayaknya memang semua orang, semua penyedia lah ya, itu perusahaan atau ya perusahaan kan ya kebanyakan. Itu ya harusnya dari 1.000 triliun itu ya pengen lah gitu kan dapat pekerjaan dari sana, ya wajar aja kan gitu ya. Sehingga kayaknya diskusi ini ya nggak apa-apa juga gitu, biasa aja kan harusnya, ya nggak? Oh ya Kak, dan ini buat teman-teman juga ya, ini di diskusi ini kita bisa boleh tidak sependapat karena sesuai motonya Kakak itu yang nggak harus sependapat gitu, tapi kita harus bebas. pendapat. Ya betul. Jadi bebas aja kita ngobrol. Nggak akan mengurangi rasa pertemanan kita kok. Betul. Nah yang kebiasaan di Facebook kelihatannya ya itu juga itu kayaknya sampai jadi saling benci gitu. Kalau beda pendapat, kalau kita malah saling mencintai gitu. Kalau gue pernah diputusin pertemanan gara-gara itu kok, gara-gara beda pendapat. Ya. Di Facebook ya? Iya, di IG. Oh, ya sering banget kan kayak gitu. Gue juga ada lah beberapa temen yang akhirnya karena gue juga capek, udahlah gue ini aja, gue unfollow. Ya jadi kita nggak apa-apa dong bahas 1.000 triliun itu gitu ya. 1.000 triliun itu kan menarik buat siapapun dapetin dengan aturan yang ada itu dapat pekerjaan di situ
Ya itu bisa banyak banget yang join. Tuh kan ada Gibran tuh, Gibran. Ya ada Wah. Gibran, ada Dia Pak Ilham. pengalamannya juga itu. Oh ya banyak deh. Dia kayaknya di pemerintah pusat dan Daerah. pemerintah daerah juga deh. Dia jadi Tuh. nanti dia bisa. Kayaknya karakteristiknya mirip-mirip lah. Iya, gitu sama kan. kan, peraturannya kan sama. Oh, Oke, dari situlah maka banyak pengadaan kan ya, dari 2020 aja itu udah 1.000 triliun belanja negara gitu ya. Ya dari situ masa kita nggak dapet kan, itu kan pendapatannya dari duit pajak kita juga gitu. Jadi kalau misalkan kita dapat kerjaan dari lembaga pemerintah ya harusnya fine aja juga gitu. iya, Nah, kalau saya sendiri pengalamannya ya di pertama pernah sebagai personal gitu ya, sebagai narasumber, sebagai tenaga ahli personal, kemudian pernah juga dengan atas nama organisasi gitu ya, perusahaan gitu. Nah, menariknya ini pengalaman saya nggak pernah pernah dapat kerjaan yang nilainya besar-besar. Itu kalau nggak salah kan kalau di atas 200 juta ya kalau nggak salah, itu kan mekanismenya harus lelang gitu kan ya. Harus lelang, dan itu Oke, sebelum ke sana kita bagi dua ya. Pertama bahasnya administrasinya, yang kedua mungkin baru bahas teknis ya. Karena teknisnya juga lucu-lucu kan? Iya nggak sih? lebih banyak lucu. Lebih lucu. Kalau yang administrasi biasanya serius-serius. Iya. Oke, jadi dari sisi administrasinya dulu ya. Dari sisi administrasinya, ya itu tadi bisa pernah personal, pernah juga sebagai organisasi. Kalau di atas 200 juta biasanya harus ada lelang. Tapi belum pernah dapat nilai yang ikutan lelang lalu dapat nilai yang lebih besar dari 200 juta. Kalau di bawah 200 juta itu kan penunjukan langsung kalau nggak salah. Dan itu masih bisa tuh mekanismenya. Itu juga biasanya karena kita karena udah kenal, biasanya udah kenal. Oke, ikutan lalu Udah sering pakai jasanya lah gitu ya. ya ya biasanya ada proses lain, kayak misalkan kayak training dulu gitu atau apa. Nah, ketemunya biasanya di situ, terus baru diminta bantuan lain gitu ya. Biasanya sih terkait sama support ya, kalau support atau implementasi sesuatu gitu. Nah, di sisi administrasi itu juga banyak hal lucu sih kalau menurut gua ya. Karena bukan lucu kali karena aturannya itu kadang nggak melihat kondisi realnya gitu. Contohnya misalkan ada satu lembaga, misalkan waktu itu ngeset dari mulai proses pengadaan dimulai itu sampai ke berita acara itu pendek banget gitu. Sementara proses misalkan itu salah satunya tuh ada proses karena itu paket jasa yang sekalian juga menyediakan ada subscription gitu ya, subscription software. Nah, ke proses untuk kita juga mengadakan subscriptionnya itu prosesnya lama gitu. Itu bisa 2 minggu lah ya, karena kan kita harus ke prinsipal global dan lain-lain tuh, ke distributor. Jadi ada proses lah kira-kira 2 minggu. Sementara proses dari mulai selesai tanda tangan kontrak itu sampai dengan pelaksanaan pekerjaannya itu pendek banget, bisa cuman seminggu gitu. Itu kan nggak masuk akal. Makanya itu kayaknya nih yang bikin, entah ini motifnya sih bisa yang bikin nggak ngerti gitu ya, nggak ngerti proses di lapangan kayak gimana atau motif lain lah, nggak kurang tahu juga. Tapi yang jelas kalau mau dilaksanakan itu susah. Nah,
Sehingga bagi kita yang penyedia itu terpaksa jadi kayak apa, ngakalin lah, boleh dibilang ya, kita jadi kayak ngakalin. Yang pernah yang kami lakukan itu ya, kita pakai subscription sementara dulu gitu, sementara itu harus di BAST kan gitu. Jadi setelah nanti subscription yang aslinya datang, baru kita ubah ininya apa, subscription sementaranya. Dan itu kan jadi kayak ngakalin administrasinya gitu. Nah itu faktanya kayak gitu. Ada kondisi kayak gitu. Nah terus lagi di secara administrasi lagi, yang kadang tuh nilai kita itu lebih dari 200 juta. Cuman karena harus jalan dan mereka mereka menginginkan kita gitu yang membantu itu pekerjaannya jadi dipecah-pecah. Jadi pekerjaan dipecah-pecah. Cuman kan jadi kita nilainya bisa kurang dari 200 gitu ya. Karena dipecah-pecah. Iya, betul. Itu kan jadi kayak apa? Jadi juga kayak ya, secara pekerjaan sih kita, kalau mudah-mudahan ya, itu kita kan beneran kayak itu kerjain. Cuman dari secara administrasi tuh jadi kayak ada pekerjaan A, pekerjaan B gitu. Cuman yang tujuannya tuh untuk satu pekerjaan aja sebenarnya. Tapi kan jadi secara administrasi tuh kalau menurut saya tuh jadi kayak lagi-lagi kayak akal-akalan gitu. Nah, dari sudut pandang saya selalu, ini juga berdasarkan, lu juga mungkin udah punya ininya ya Kak, apa itu? list itu, list merah kuning hijau. Jadi buat gua sama teman-teman di kantor itu, kita udah punya list mana ini lucu sih, mana lembaga-lembaga yang kita anggap merah, mana yang lembaga yang kita anggap kuning, mana lembaga yang kita anggap hijau gitu. Kalau hijau kadang tuh karena kita tahu tuh orang yang di sana gitu, yang teman kita gitu, kita kenal itu orangnya baik dan integritasnya baik, terus dia mau membuat sesuatu di lembaga itu. Jadi kita yang kalau hijau itu udah kita biasanya tuh beneran kita bantu gitu. Kalau meskipun banyak akal-akalannya gitu, tetap lu sikat, Bos? Enggak, biasanya dia enggak akal-akalannya tuh yang kayak tadi lah, masih kalau menurut gua nilai ya, itu kan karena tadi, makanya karena aturannya tuh kalau menurut gua agak sangat-sangat statis ya. Sehingga sulit buat apa ya istilahnya, sulit buat bagi beberapa penyedia itu. Gue ngelihatnya sih gitu sih, ini faktanya gitu ya. Ini nggak apa-apa ya, gue cerita aja ya. Penyedia yang memang bener-bener ini kita beneran mau bantu nih gitu, itu beneran dengan situasi administrasi itu, kita jadi, kalau menurut gue itu jadi nggak fair buat kami gitu, buat kita gitu. Dan tapi gimana kan, gue juga sebenarnya nggak ini, cuman karena mereka juga bantu dan gue tahu itu orang baik, sehingga gue kalau gue motifnya ya udahlah, gue bantuin aja gitu. Secara administrasi ya gue berharap sih, tapi biasanya mereka ini orang-orang itu secara administrasi juga dia lebih baik gitu. Maksudnya tetap dijaga sesuai sesuai aturan. Kalau misalkan kayak tadi ya udah, ini harusnya nilai jasanya tuh besar, paling ya itu ada jadi ada kegiatan tambahan gitu, kayak training dan lain-lain. Tapi ya itu tadi ya, kalau yang kuning harus nilainya benar-benar gede, baru nilai gede. Gue kayaknya paham gitu. Dan kuning itu mana aja? Kuning nih, kuning nilainya gede nggak nih? Kalau gede kita kerjain, kalau enggak, kalau nilainya nggak gede, udah nggak kita kerjain. Nah, berarti nggak perlu ada merah dong? Kalau merah mah mau nilainya gede, mau nilainya berapapun, udah kita nggak akan ambil gitu. Karena kita pernah, istilahnya tuh kita pernah kecewa lah sama
Atau karena pasti ada sesuatu di sana gitu yang kayaknya kami ngelihatnya tuh nggak wajar gitu. Jadi yang bagian merah cuci itu mangkok gitu ya. Kira? Bagian cuci mangkok. Kalau kita ya bagian cuci mangkok baik itu kayak secara gitu. administrasi ataupun secara teknis, betul. Jadi kayaknya teknisnya juga nggak seru gitu. Ya udahlah gitu, orang-orangnya juga nggak seru gitu. Ya udahlah kita Masuk ke sana kebanyakan masalahnya gitu ya. iya benar. Jadi udah itu masuknya merah. Nah itu yang apa ya, jadi awalnya dari situ, dari kita juga udah kenal atau belum gitu. Terus kita lihat juga lembaganya tuh kayaknya nih memang mau buat sesuatu gitu ya. Itu biasanya kalau gue sih ya udah kita bantu, cuman kalau misalkan kita pernah di situ terus kita kecewa lah gitu, ya udahlah, biasanya udah pasti tuh kita nggak, atau denger dari temen lain yang nih kayaknya kalau di sini tuh kayak gini, ya udah deh kita jadi nggak bang langsung, kita nggak lanjut gitu. Nah juga pernah juga ya, karena ini juga urusan administrasi, itu kita jadi nggak lanjut. Ini juga bingung sih, kayaknya yang udah kalau kerjaan gede-gede itu udah pasti yang gede-gede juga kan, yang kecil-kecil tuh nggak bisa. Jadi menarik, ada satu lembaga ya, nggak usah disebut ya lembaganya. Satu lembaga nih, itu pas penyusunan, kita bantuin pas penyusunan desain besarnya ya, desain globalnya tuh itu di tahun sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya lah. Tahun 2020 lah. 2019. Ya 2019 kita bantuin bagaimana, gua sih secara pribadi ya waktu itu gimana sih mendesain lah, gimana dia desain infranya, gimana arahnya kemana. Nah setelah itu udah kan kita udah nggak kontak lagi, apalagi kemarin pas pandemi itu, ya udahlah kayaknya masing-masing. Terus tiba-tiba tuh gue dapet dari teman-teman gitu yang nyari orang atau tim yang keahliannya di sana gitu. Nah, implementasi barang lu gitu ya. Iya. Nah, ini lucu. Terus gue telusurin lagi, taunya ujung-ujungnya ya ke situ. Ini yang kayaknya kita dulu deh yang desain itu gitu ya. Cuman karena memang mungkin kita nggak bisa langsung gitu, nggak bisa langsung menjadi penyedia ya, jadi akhirnya jadi lewat pihak lain dulu gitu. Jadi lewat pihak lain yang jadi penyedia, lalu mereka baru minta bantuan ke kita. Dan karena untungnya karena mereka juga udah kenal, jadi secara teknikal juga kita jadi lebih mudah. Dan nah kalau kayak begitu sama juga modelnya, nih bayarannya ke sini sama nggak gitu. Nah, kalau misalkan kondisinya gitu, ya lembaganya itu udah lulis ke merah, ya, tapi ternyata dia ngambil temen lu, terus lu ditawarin untuk bekerja sama temen lu. Enggak lah, kalau merah mah enggak, gua udah pasti enggak gua. Tapi dia lewat temen lu dari pihak ke. Oh enggak. Sekalipun dia teman gua malah gua kasih tahu, lu jangan, udah diam di situ mah. Malah gua ngasih tahu dia, udah jangan, lu gede juga, udahlah, jangan, mendingan dikit berkah. Daripada TV pecah ya. Iya beneran, daripada TV pecah apalah gitu segala macam. Oke, kalau teknisnya kan ini ya ini yang menarik. Kalau teknis itu biasanya bapak-bapak yang membuat kebijakan di lembaga pemerintah itu kan biasanya denger hype aja ya, big data gitu. Big data, kita harus bikin big data gitu kan, atau apalah cloud, IoT atau apalah gitu kan, itu denger hype-nya aja. Terus implementasinya gimana? Lu sebagai orang yang jualan cloud nggak boleh dong ngomong gitu. Itu kan barang jualan lu. Iya, gua enggak. Kalau gua mah ini ya, kalau yang gua lakukan adalah gua misi gua ini idealis banget ya. Bisa jadi gua bohong sih. Gua sih berusaha mengedukasi gitu, ngasih tahu nih bahwa cloud itu nggak seperti yang mereka pikirkan, atau
apa yang mereka tahu. Jadi gue gali dulu apa gua kasih kesempatan dulu mereka buat kenal dulu gitu. Eh, Teknologinya atau apapun yang mereka mau gitu. Sebenarnya bisa jadi misalkan mereka ternyata nggak cocok ya kalau gue ya. Mereka kan ininya cloud gitu. Cuman ini kayaknya nggak butuh cloud deh mereka gitu kan, ujung-ujungnya udah Itu dia. iya gue akan ngasih tahu bapak nggak butuh cloud gitu, bapak cuman butuh NAS aja udah taruh gitu misalkan kan kayak gitu. Ya gue akan kasih tahu kayak gitu. Jadi gue juga nggak kalau gue ya, gue sih nggak akan Memaksakan diri gitu ya. memanfaatkan lah istilahnya gitu. Memanfaatkan. Karena apa ya, nggak seru juga secara teknikal ya kan. Gue mau sama teman-teman juga orang teknis, keseruan lainnya kan di sisi teknisnya juga gitu. Dan gue punya pengalaman di model-model kayak gitu. Gimana? Ketika gue kasih tahu sebenarnya yang lu butuh itu bukan itu, tapi ini akhirnya nggak jalan karena dia maksain. Karena dia pengennya gitu. Ya. Gitu kan. Ya banyak kayak gitu banyak. Jadi tapi yang paling apa namanya, gue bisa salut dengan apa teman-teman sekitar kita itu, kita bisa ngingetin di situ gitu. Maksudnya bahwa apakah si klien itu memang betul butuh itu apa enggak gitu. Betul. Dan ini kurang ngajarunya vendor ya. Vendor, gue juga vendor nih. Tapi vendor brengsek itu banyak. Vendor brengsek itu emang banyak gitu. Bener lah. Pak Made ketawa lagi. Gue vendor nih, tapi vendor brengsek itu yang cuman mau ngambil duit yang 1.000 triliun itu banyak banget. Dan kita tuh memang dari situ sisi kita pengen mengedukasi gitu sih teman-teman kita di lembaga pemerintah. Tapi sisi lain juga nih, harusnya kan mereka yang di sisi kita sama nih, itu malah jadi pada jadi penjahat juga gitu, manfaatin jualannya. Jadi apa yang penting mereka jualan mereka ya, mereka ada motif bisnis juga sih ya kan, harus hardware-nya harus kejual lah apalah gitu. Cuman itu emang brengseknya. Jadi karena ketidaktahuan teman-teman di lembaga pemerintah kadang jadi dimanfaatin juga sama vendor-vendor dalam tanda petik ya. Kalau gue nyebutnya ya vendor-vendor brengsek itu, yang padahal itu bukan solusi atau yang pas untuk mereka gitu. Bisa jadi yang dibutuhkan itu teknologi lain atau solusi lain atau harganya yang bisa lebih murah gitu, lebih efisien. Jadi ya udahlah. Mudah-mudahan sih teman-teman di sini, saya yakin bapak ibu semua itu vendor baik semua. Pak Made apalagi ya. Sebetulnya bukan masalah vendor kalau di pemerintah. Gimana Pak? Jadi untuk proyek IT itu kita punya suatu permasalahan mendasar. Saya kalau ngomong sama kementerian itu, untuk masalah IT itu kita punya suatu permasalahan mendasar yang itu tidak dibenahi sehingga terjadi masalah-masalah seperti tadi. Salah satunya adalah mekanisme pengadaan untuk IT. Peraturan pengadaan IT kita itu kayak kita bikin rumah. Sehingga seperti orang bayar ATK, PPK bisa memutuskan beli cloud tanpa dia tahu cloud. Iya, betul Pak. Artinya kan gitu, itu mekanisme pengadaan. Sehingga biasanya kalau saya membenahi suatu lembaga, ayo kita mulai dari manajemen pengadaannya dan pelaksanaan perencanaan IT-nya dulu. Ya. Artinya, janganlah Anda menentukan kalau Anda nggak tahu apa-apa. Tuangkanlah itu dalam peraturan pengadaan IT Anda. Ya. Jadi misalnya, saya satu lembaga, saya itu ngurusinya misalnya makam pahlawan lah, gitu, misalnya kan ya. Terus entah kenapa kita mau punya alat gitu. Anda kan nggak ngerti apa-apa kok, jadi itu yang penentu. Jangan. Nanti bagaimana? Buatlah mekanisme pengadaan di mana ada tim independen pakar yang akan duduk di sana untuk menentukan. Itu namanya mekanisme. Betul. Nah, itu kita di lembaga pemerintahan minim hal itu. Jadi secara metodologis permasalahan itu ada di situ. Kedua, masalah penganggaran. Saya juga selalu bilang, Indonesia itu IT-nya di pemerintahan nggak akan maju. Karena penganggaran kita mekanismenya seperti ini. Kenapa? Kan nggak bisa multi years. Iya, betul Pak.
Sedangkan bangun IT itu emang yang bener bisa nggak multi years jujur aja. Iya, iya. Dan di tahun berikutnya Ganti itu bisa orang. jadi beda lagi, ganti orang bener Pak. Udah gitu ganti lagi kebijakannya dan Artinya kita punya permasalahan di dalam pengadaan. Jadi sebenarnya kita tidak sebut pengadaan ya, pelaksanaan ya, karena penyedia dan non penyedia kan sekarang ada mekanisme namanya swakelola 2, 3, 4 ya. Itu ada mekanisme. Betul, Pak. Betul, Pak. Itu sehingga itu sebenarnya terobosan yang memungkinkan tidak dengan pola yang lama. Tapi tentu saja belum semua pihak paham. Itu yang jadi masalah. Betul. Nah, jadi saya juga saran saya ke LKPP kemarin juga berduduk dengan Khalid, kita itu harusnya menyusun suatu aturan pengadaan tematik khusus untuk IT, terutama pengembangan IT jasa ya, bukan barang ya. Kalau barang sih oke lah ya, tapi kalau jasa itu kan untuk IT beda. Nah ini kita jujur saja kita nggak punya peraturan, kan tahu sendiri ya, ada peraturannya jadi langgar apalagi nggak ada peraturan. Iya betul. Nah sehingga banyak. Kalau saya perhatiin itu permasalahannya itu bukan masalah, oke lah niat kita tahulah orang ada yang punya niat baik sama niat buruk. Masalahnya kita tidak punya mekanisme di mana kita bisa memisahkan vendor yang brengsek sama vendor yang nggak brengsek. Benar. Nah ini kita nggak ada mekanisme sehingga beberapa lembaga sekarang sudah menerapkan yang seperti saya sarankan, ketika Anda melakukan lelang, jangan Anda yang menentukan. Anda harus didampingi 2 atau 3, 4 independen, mau akademisi, mau apa yang tidak pernah terlibat di situ lah. Jadi nggak punya konflik of interest. Betul. Nah ini akan yang tadinya karena bosnya, saya harus pakai cloud. Nah ini kan nggak pengaruh, dia bukan bos gua. Gitu. Iya benar Pak. Nah ini namanya itu mekanisme. Udah dilaksanakan belum Pak ya, yang model kayak gitu? Beberapa sudah. Jadi kayak Kementerian Keuangan. Pak, yang saya kalau udah ada, tolong diinfo. Itu masuk ke list saya warna hijau tuh Pak. Saya tahu beberapa sudah menerapkan seperti itu karena memang tertuang dalam peraturan mereka. Jadi kita memang lemahnya itu peraturan ya. Jadi bersyukur sekarang yang namanya IT itu beberapa sudah diatur oleh Menpan yang sangat concern terhadap tata kelola. Kalau tadinya Kominfo kan lebih concern pada teknologi ya. Sedangkan itu kan tata kelola, bagaimana kita melaksanakan, bagaimana kita mengawasi. Nah, dan di IT itu kita lemahnya seperti itu. Lemahnya seperti itu sehingga sah-sah saja kasarnya gitu ya. Kalau nggak ada peraturan kan sah ya. Sah-sah saja saya ngomongin lu kayak gitu. Nah itu yang kita secara peraturan tidak punya mekanisme sehingga jebakan-jebakan Batman vendor itu tidak bisa terseleksi. Itu sih pengalaman saya yang sering saya ketemu vendor, ketemu pemerintah, saya bilang ya memang kan sulitnya kita gini ya. Jujur saya senang juga teman-teman ini walaupun maksudnya udah tahu pemerintah kayak begitu masih punya niat untuk memperbaiki situasi. Jauh lebih mudah kita bilang brengsek lah, gue kagak mau lah main sama pemerintah, itu jauh lebih mudah ya. Daripada kita oke lah saya main tapi dengan cara maksudnya saya tetap mau bekerja dengan pemerintah tapi dengan cara yang benar, itu jauh lebih susah sebenarnya di Indonesia. Betul, Pak. Dan duitnya juga nggak sebesar kalau nggak baik-baik aja. ya begitulah. Jadi kurang lebih seperti itulah. Silakan. Ya, mantap. Ya, Pak Made, terima kasih. Itu bener sih tipe pengadaan yang tipe swakelola ya, tipe 2, tipe 3 itu. Ya itu swakelola 2, tipe 2, swakelola tipe 3. Dan sekarang ada swakelola tipe 4. Ya kan? Itu menguntungkan sih Pak, tipe yang itu ya. Paling nggak buat kita yang jadi tenaga ahli gitu yang konsultan, itu tipe yang itu lebih menguntungkan karena itu biasanya kerjasama sama lembaga pemerintah lain, sama kampus misalkan, sama lembaga riset dan itu kita jadi masuk di situ dan menurut saya itu lebih enak sih. Kita nggak ada beban juga. Yang lain nih mau cerita nggak nih? Teman-teman, Gibran gimana Gibran pengalamannya dong di pemerintah daerah gimana ininya? Coba Gibran ada sinyal nggak di situ? Daftarin nama doang di Gibran, lagi di pelosok katanya. Pak Yan, kalau di kampus gimana Pak? Jadi tenaga ahli untuk kampus PTN aman-aman aja atau gimana Pak? Oke,
kayaknya belum ada yang mau cerita nih. Anda semua pada cari aman ya. Anda semua saya yakin. Saya udah lupa. Ini Pak Didit tadi cerita nih, dia apa? Dia pernah ini juga kan? Tuh sama nih, ada listnya tuh katanya tuh. Ayo cerita dong Pak Didit, pengalamannya gimana? Ya, pengalamannya kalau di Darian monitor Dar. Ya. Darian hilang ya. Enggak, aman suaranya. Halo, masuk. Masuk ya. Dar yang di sini tetap di sini ya, jangan keluar ya Dar ya. Oh, ini ada kaitannya sama Mas Darian. Nyeret nama aku. Iya, enggak, lingkaran dia itu masuk ke lingkaran saya juga Oh gitu. iya. Ini apa nih? Pemerintah pusat atau di Surabaya nih? Ya, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Oh, iya, Ini siap. katanya sama kampanye-kampanye kemarin ya? Enggak, masalahnya itu ya yang pernah sih ada yang namanya itu ya sebuah dewan teknologi informasi itu ya. Ya dibentuk karena ya istilahnya imbal balik aja gitu. Jadi mereka yang ngomongnya tuh seolah-olah gitu, tapi kalau lihat bilang gini sampai ke waktu itu yang jadi atasan saya, dosennya Darian tuh bilang ini bupati nyari orang di mana sih, kok bego banget gitu. Oh ya. Itu artinya apa? Dia pihak lain gitu ya? Pihak lain gitu loh. Bukan penyedia, namanya konsultan, tapi konsultan itu nggak paham gitu. Apa yang diomongkan kita. Iya. Iya, kadang-kadang merasa sedih, Pak. Iya. Padahal dewan itu menyarankan ke bupati ya, Pak Didit ya. Iya bupati itu. Levelnya sedih gitu. Jadi kalau mau masuk di situ harus dipercaya oleh Dewan TK itu. Oh ya, vendornya ini oke gitu. Oh, jadi maksud Anda Dewan TIK itu juga ini ya apa? Kartel gitu. Kartel itu kartel. Yang ngomong merek ini paling bagus, padahal kita nggak butuh merek itu. Kita berarti gitu. Iya. Ini nggak sesuai dengan yang tadi konsepnya Pak Made ya. Apa harusnya kan itu tenaga ahli yang independen, harusnya dewan itu kan. Ya. Sehingga dia nggak ada kepentingan. Tapi ternyata dia kemampuannya juga dipertanyakan gitu ya. Betul. Luar biasa. Di mana itu daerahnya? Mau disebut nggak? Hati Gak ada orangnya kan. Iya. Jangan nanti di-upload ini. Oh, depannya apa, belakangnya apa? Tadi katanya kabupaten di Jawa Timur. Kita tinggal telusurin aja di kabupaten di Jawa Timur siapa yang punya Dewan TIK. Dewan TIK. Tapi itu dibentuk sama bupati berarti dong. Dewannya. Ya, lingkaran bupati. Oh, berarti mereka itu jabatan politis dong, bukan jabatan profesional kayaknya ya. Nggak tahu, Pak. tapi karena sekarang kan sudah ganti bupati ya. Oh. Ya orangnya sih masih sama. Maksudnya masih ada. Saya nggak tahu pemilihan Dewan TIK ini mekanisme bagaimana kan seperti itu. Dan orangnya pun belum berganti, saya lihat seperti itu. Oke. Tapi ya itu tadi benar kata Pak Utian. Ya. Kalau di kantor saya ya. Kita sampai ya udahlah, mending kita yang berdarah-darah daripada Pemda tersebut kena vendor yang busuk-busuk lagi. Karena nanti jatuh-jatuhnya atasan saya Pak diundang suruh betulin, nanti saya juga yang betulin nanti. Ternyata Mas Darian kantor Anda itu ini juga apa, suka cuci piring juga ya. Iya, bagian bersih-bersih. Kantor baik itu biasanya bagian cuci mangkok. Iya. Gitu. Kalau mau jadi yang apa, bikin kerusakan ya bikin kantor-kantor ya walaupun beberapa ada yang kita lepas karena ya itu tadi Pak. Menurut kami waduh, kadang-kadang minta cashback-nya kegedean. Disebut lagi cashback, ya ampun. Mas Darian. Iya, biasalah kalau di tingkatan pemerintahan. Mas Darian, itulah. Boleh tahu nggak motifnya akhirnya? Iya. Persentasenya juga udah umum ya, maksudnya ada kisarannya ya.
Iya betul, ada kisaran cuman ya itu bagian lain yang ngurusin Pak karena saya teknis banget Oh, soalnya iya. kan. Mas Darian, kira-kira kantornya kenapa masih tetap mau bantuin? Ya salah karena satunya itu tadi Pak. Apa daripada kena vendor yang busuk banget gitu kan. ya, ya. Akhirnya kita juga yang betulin. Kadang-kadang ya sudahlah. Mending kita aja yang berdarah-darah dulu ya. Ya pikirannya siapa tahu tahun depan dipakai lagi. Berarti pertama motif apa? Ya idealis juga gitu ya, mau bantuin beresin. Yang kedua tetap nih jangan sampai idealis tapi nggak dibayar sama sekali gitu ya. Iya betul Pak. Ya. Makanya salah satu konsep penyediaan dana yang sampai sekarang belum bisa diusulkan adalah, saya dulu punya ide gitu ke pemerintah, kemarin juga saya suarakan. Ya. Kenapa sih kita tidak ada punya konsep membiayai konsorsium orang-orang pinter yang develop sesuatu? Ya. Jadi misalnya nih, nggak tahu, saya kan lo banyak teman-teman, contoh ya, yang bikin Slims, yang bikin rumah sakit free open source, aplikasi bagus, entah yang bikin whatever. Ya. Mereka itu kan banyak dipakai lembaga pemerintahan banyak ya. Kenapa mereka tanda petik dimodali, udah nggak usah mikirin lagi, setahun kayak dapat hibah lah ya, fellowship, sebulan berapa udah mikirnya cuma bikin itu supaya bagus. Dan bisa dipakai semua. Itu kan jauh lebih murah ya secara nasional ya, secara makro. Banyak lembaga pemerintahan sudah oke lah konsep itu. Kembali lagi ke mekanisme anggaran di kita yang tidak memungkinkan hal tersebut. Bayarnya pakai mekanisme apa? Itu yang nggak ada. Iya, betul. Jadi, betul. Kadang-kadang niat baik, ide baik itu tidak cukup kalau kita bicara untuk pemerintahan. Kadang-kadang landasan peraturan itu juga harus ada. Iya. Berarti Pak Made yang dikejar itu yang tadi ya, apa? Bikin aturannya dulu kalau Pak Made. Betul. Jadi memang kelemahan kita orang IT kadang-kadang kita tidak peduli dengan kebijakan, aspek non teknis. Padahal permasalahannya itu di situ. Sehingga sekarang makanya kalau saya bilang Pak Made kok jarang ngoprek open source whatever gitu, enggak. Saya mainnya sekarang main di kebijakan. Kenapa? Kalau kita tidak bermain di kebijakan, ya udah nggak akan berubah situasinya. Karena nggak ada yang ngatur, ada yang ngatur aja kayak tadi ya situasinya. Nah jadi memang harus teman-teman IT juga harus agak paham. Contoh begini, sekarang saya tanya, aturan apa sih yang mewajibkan kita memakai IT di Indonesia? Nggak ada. Itu belum ada ya. Betul. Undang-undang ITE itu bagaimana IT dipakai, bukan bagaimana IT dipakai pemerintah. Enggak. Betul. Paling mentok itu hanya Perpres SPBE. Nah, terus ada nggak celah? Ternyata ada. Nah, itu IT sendiri suka lupa, yaitu Undang-Undang Pelayanan Publik, Undang-Undang Kearsipan, Undang-Undang Pelayanan Publik. Nah, pertanyaannya bagaimana menguatkan undang-undang tersebut? Sehingga yang namanya IT project di pemerintah bisa berkelanjutan. Jadi kalau ditanya, kenapa IT project harus berkelanjutan? Ya supaya IT-nya jalan. Itu jawaban yang salah. Tapi kalau kita bilang, kenapa IT di pemerintah harus jalan? Ya supaya layanan publiknya berkelanjutan. Lain cerita kan gitu. Betul, nah ini pandangan ini yang mungkin buat teman-teman yang agak teknik, kita juga harus bergerak ke arah yang sifatnya kebijakan, peraturan. Karena yang saya perhatikan inisiatif seperti tadi lah, kenapa vendor brengsek masih bisa ya, kita nggak punya peraturan untuk memfilter mereka. Nah ini yang kadang-kadang memang kalau saya telaah kebijakan di Indonesia yang mendorong ke arah pengembangan IT supaya lebih baik itu minim. Itu saja. Jadi ya kalau terjadi, akhirnya tergantung manusia dan apa ya tadi, motif pribadi gitu loh. Betul. Kalau pas ketemu orangnya bagus jadi bagus, ketemunya orang brengsek udah habis deh. Iya betul. Ya gitulah. Ya, jadi kita juga harus, ya maksudnya kalau buat orang IT tetap sudut pandangnya mungkin Pak ya, apa IT itu ya alat bantu aja gitu ya. Nih IT-nya membantu proses lembaga itu, misalkan lembaga itu. Nah, jadi sekarang gini, konsep yang dijual adalah gini, kita tidak boleh hanya berpikir IT itu hanya mensupport, tapi kita harus berpikir dengan IT kita mengubah, mentransformasikan pekerjaan lembaga yang tadinya A, B, C, D jadi A langsung ke E. Iya betul. Nah kan gitu ya. Jadi jualan kita orang IT itu bukan karena pakai IT-nya. Jadi kita tadi tidak pertanyaan,
harus pakai cloud atau NAS. Iya. Yang penting pekerjaannya jadi lebih simpel atau enggak. Kalau pakai NAS aja lebih simpel, ngapain lu pakai cloud kan gitu ya. Betul. Itu tadi sayangnya kita tidak punya peraturan yang memang mendorong pola pikir seperti itu gitu. Nah, ini yang jujur saja sebetulnya sedang direncanakan masuk ke dalam revisi Undang-Undang Layanan Publik yang baru, yaitu 1 chapter transformasi digital. Ya. Sedang digodok lah begitu. Mantap. Karena kalau tidak kita enggak. Iya, kebetulan. Ya. Karena kalau tidak nggak punya, kita itu nggak punya aturan atasnya yang sebenarnya siapa sih yang mewajibkan kita pakai IT, kan nggak ada. Iya. Mau istilahnya ya kalau bosnya lagi seneng ya pakai aja, kalau nggak ya udah terserah. Nah, jadi itulah yang ada kondisi di Indonesia ya, akhirnya kita menjaga keberlangsungan dari suatu sistem itu tidak ada landasan peraturan. Ya. Yang ini yang kadang-kadang kita orang IT suka sibuk diskusi tekniknya, padahal ada hal non teknis yang harus menjadi dasar, dan itu kita seringkali ya mungkin kita terlalu sibuk teknik, kita lupa hal itu. Bahwasanya itu harus ada juga banyak lah di pemerintah itu kalau kita bicara kebijakan whatever itu. Ya kebetulan karena saya juga banyak menghandle kayak gitu ya, jadi banyak cerita-cerita dari masalah COVID whatever lah gitu. Itulah kebijakan itu menjadi halus yang juga kalau kita mau baik secara keseluruhan ya, kecuali ya memang pas orangnya baik ya lain cerita. Cuma kalau kita mau baik keseluruhan ya itu harus manajemen dan tata kelola harus bagus. Pak Made, yang disusun itu apa Pak? Levelnya undang-undang Pak ya? Kenapa? Yang disusun levelnya undang-undang, Pak? Tergantung. Kalau yang tadi saya bilang itu undang-undang layanan publik yang revisi. Ya. Nah, tapi gini, kalau kita misalnya gini paling gampang lah ya, yang selalu saya dorong. Suatu lembaga pasti menyusun Renstra, terus master plan, semua seperti itu kan. Nah, di situ ada yang kelupaan setiap lembaga, yaitu menyusun standarnya. Bagaimana menjaga semua proses IT-nya dalam suatu peraturan. Nah, tapi kalau kita tuangkan peraturan, bahwa kalau Anda merencanakan IT, caranya begini. Anda mengadakan pengadaan IT, caranya begini. Nah, itu kan jadi terjaga ya, 5 tahun itu terjaga. Sehingga itu tadi kita punya aturan untuk memfilter mana vendor brengsek sama vendor beneran. Iya. Nah, saya pernah juga tuh Pak ngalamin. Jadi saya jadi tenaga ahli untuk pembuatan master plan. Tapi implementasi udah duluan, master plan-nya belakangan coba. Jadi yang dituntut dari mereka adalah master plan-nya menyesuaikan. Ini emang aneh sih, ini aneh. Master plan-nya harus, jadi kita digiring gitu master plan-nya. Nih Pak, diarahin nih, harus yang udah dikerjakan gitu. Ini aneh banget tuh. Sampai sekarang juga belum dibayar kayaknya saya. karena memang udah dicuriga sih oh iya menterinya juga diganti. Iya, jadi itu aneh sih. Makanya mungkin tadi dari awalnya memang karena nggak ada aturannya sih. Betul sih, saya setuju juga sih. Aturannya nggak ada, jadi ya udahlah mereka dalam arti ini ya tanda petik gitu yang dengan kewenangannya, dengan kekuasaannya ya udah bikin aja, terserah mereka gitu akhirnya. Dan celakanya sih sebagian orang cuman dapat ininya ya bagian cuci piring aja. Contoh ini ya, peraturan. Ya. Bang, pernah dengar istilah first cloud policy? First cloud policy. Jadi gini, kan cloud itu lagi rame ya, lembaga pemerintahan boleh memakai atau tidak. Betul. Gitu kan. Kominfo kayaknya saya rasa lagi menggodok itu. Ya. Nah, terus saya juga diundang ngasih komentar. Saya bilang sebetulnya boleh atau tidak itu nggak ada masalah. Itu layanan cloud-nya ya. Kalau saya sih, yang penting kita tahu sendiri dulu harga yang akan kita taruh di luar sama harga yang kita taruh di dalam. Nilai asetnya, nilai aset informasi. Kedua, terus saya bilang, saya bukannya anti cloud. Kalau saya lebih suka lembaga negara itu punya private cloud di dalam. Bukan artinya kita sok nasionalis, bukan. Kalau setiap lembaga negara
pengen punya private cloud di dalam, minimal itu lembaga negara itu jadi agak pinter dikit lah mengelola cloud. Iya, betul. Dipaksa buat belajar lah gitu Pak ya, betul. Ya. Sayangnya mungkin ya itu tadi tidak semua orang punya visi seperti itu ya. Saya pernah tanda petik seperti di sidang berapa ya, 6 atau 5 cloud provider luar negeri di suatu meeting. Iya. Tujuannya mereka ya merevisi supaya peraturan itu memungkinkan lembaga pemerintah meletakkan datanya di cloud luar. Iya. Artinya kalau kita bicara kebijakan itu PR-nya itu bukan antara kita dengan maksudnya niat buruk dari beberapa pejabat, bukan gitu. Ya. Karena ada juga tekanan dari luar negeri. Betul, Pak. Nah itu yang kadang-kadang kita sebagai orang IT harus bisa memposisikan tanda petik membela merah putih itulah ya. Ya. Jadi saya juga ngalamin beberapa kali lah dengan trade negotiator luar negeri itu memang ada kondisi seperti itu ya. Nah, tinggal bagaimana semua itu bisa dipayungi dengan peraturan. Jadi niat-niat yang kurang baik itu jangan sampai terjadi. Iya. Luar biasa loh, saya baru tahu loh Pak Made pernah ngalamin itu. Berarti Pak Made sama cloud provider global gitu? Iya, saya pernah. Hyperscaler gitu? Waktu itu agak besar lah namanya, ada 6 cloud provider. Iya. Mereka saya kan diundang ini banget. di satu meeting room tempat mana gitu saya diundang gitu. Ya. Saya cuma satu jawabannya. Iya. Jawabannya kalau dengan cloud provider asing cuma satu. Iya. Apa yang bisa Anda terangkan menjamin bahwa data saya nggak kemana-mana? Iya. Dan sampai sekarang tidak ada satu cloud provider pun bisa memberikan jaminan. Luar biasa, mengingat mereka kekuatannya kan udah lebih dari satu negara Pak kayaknya. Mereka bikin negara sendiri virtual gitu kayaknya bisa mereka. Nah, ya itu tinggal ya bagaimana kita melihat masalah itu dan kepentingan nasional aja sih. Iya, betul. Tapi akhirnya mereka mulai ke ini kan, mulai bikin data center di sini gitu ya, pakai data center. Tetapi kita sebetulnya masih bisa dengan cara begini. Boleh atau tidaknya kita letakkan itu kita kan namanya kita punya peraturan presiden yang sedang di draft namanya Critical Information Infrastructure Protection. Oh iya. Betul. Itu sebenarnya adalah kacamata yang bisa kita gunakan untuk apakah hal itu kita letakkan di luar atau tidak. Ya. Artinya yang harus kita kuasai itu hal yang kritis karena itu bangsa dan negara. Ya. Nah, yang namanya tidak aman itu bukan hanya karena sesuatu itu tidak aman, tapi kita interdependent, kita bergantung kepada orang lain, ya kan? Ya. Seaman-amannya rumah kita, tapi kalau kuncinya dipegang orang lain kan kagak aman juga. Gitu. Betul. Nah, itu untungnya kita punya lagi ongoing Perpres Critical Information Infrastructure Protection. Itu sedang RPP lah sekarang itu. Itu salah satu mekanisme kebijakan lah yang mungkin bisa membantu. Iya. Ya buat critical information kayaknya harus deh. Masa kita data-data intelijen gitu masih di luar juga gitu kan. Kayaknya nggak lucu, jadi lucu lagi, jadi hal lucu lagi lainnya gitu. Yeah. Di sisi lain karena mereka itu prinsipal global gitu, provider global itu ya karena duitnya banyak banget, itu juga berpengaruh kan ke teman-teman kita yang di lokal gitu, cloud provider lokal gitu. Itu juga hal lain. Dan kayaknya itu juga kalau dilelang gitu itu juga jadi ini tuh. Sekarang kan mereka udah ini sendiri, udah langsung lah gitu, udah punya. Iya. Harus berkompetisi sama mereka juga gitu. Itu faktanya. Nah, Gibran nih cerita apa nih? Proyek software di government berdasarkan pengalaman 13 tahun di industri lumayan melelahkan karena butuh modal besar. Iya bener. Invoice baru cair di akhir. Jadi 3 bulan atau berapa bulan bos? Nih berdarah-darahnya nih Invoice baru cair di akhir. Sementara kita harus hire dan bayar tim di awal. Ya. Lembaga minimal harus punya 1 jagoan IT. Maksudnya yang tadi kali ya yang ngerti. Yang ngerti ya benar. Agar manajemen baik dan tidak dibodoh-bodohi vendor ya. Ya vendor itu juga karena ada kesempatan sih, kalau kayaknya tadi ya kalau dibahas sama Pak Made itu karena ada kesempatannya buat masuk gitu ya udah. Mau vendor baik mau vendor buruk gitu, jadi ya udah ikutan kayak gitu.
Nah, kemudian saya nggak tahu ya, saya terkait sama apa tuh layanan buat lelang itu yang elektronik, lelang elektronik LPSE ya kalau salah. SPSE. Nah, itu juga saya nggak tahu apakah itu membantu ya proses pelelangan itu berjalan dengan fair gitu. Maksud saya ini ada teman-teman yang tahu nggak sih? Kalau saya masih melihatnya masih pesimis gitu. Maksudnya walaupun sebetulnya itu gimana, prosesnya Pak? saja. Jadi pengalaman saya gini, Gimana, mengawal lelang TI ya. Saya bukan vendor, tapi sering ngebantuin lembaga. Jadi gini, SPSE itu kan hanya proses pelelangannya. Yang jadi masalah apa? Satu gini, IT itu kan apalagi pembuatan software itu kan makhluk yang beda ya. Nah, sebetulnya memiliki fase-fase yang berbeda dengan kita bikin jalanan. Contoh, sedikit sekali lembaga yang memulai pembuatan KAK-nya dengan RFI, Request for Information. Itu jarang sekali. Betul. Sehingga dia membuat KAK dengan berkhayal, bahkan udah dicocok-cocokin. Itu kenyataan. Iya, betul. Artinya sebetulnya yang bagus itu dia memulai dengan suatu kajian akademik. Oh, saya mau bikin ini, ya kan? Dia panggil vendor secara terbuka untuk RFI. Ada barang apa aja sih di Indonesia, ya kan? Barulah dia KAK dengan SPSI itu dia buka lah tender. Ada satu lagi permasalahan. Ketika kita tender, ya kan orang masukin proposal, ya kan? Kalau di luar negeri bentuk proposal kayak apa itu udah fix. Isinya apa? Jadi kalau saya baca proposal tender itu macam-macam vendor itu. Nggak salah, orang nggak ada aturannya. Benar. Nah, kemudian ketika kita sampai masuk evaluasi whatever, terus kan dia paparan penilaian. Jadi penilaian ini juga nggak ada aturannya. Ada lembaga yang tinggal nilai tergantung harga murah, ada hanya baca proposal teknis macam-macam. Ada juga sekarang mulai dengan mekanisme disebutnya paparan teknik seperti beauty contest. Betul. Tapi masih ada masalah. Ketika menilai beauty contest, bagaimana menilainya? Itu juga nggak ada aturan. Beda dengan taruhlah kalau yang saya tahu ya di negara kayak Jerman tuh, ketika beauty contest dia udah punya feel. Oh, Anda harus paparan ini, saya nilainya ini dapat ini. Artinya itu tadi sudah ada mekanisme memisahkan vendor yang kurang ajar dengan vendor yang benar. Kalau kita kan nggak ada. Terus dapat, ya udah dapat tinggal untung-untungan aja. Nah, jadi memang secara prosedur unwising sampai penentuan pemilih, SPSE itu it's okay lah ya, sudah membantu. Tetapi ketika kita bicara IT dalam proses pemilihan siapa yang menang, itu masih belum sampai ke tingkat sana. Ini yang masih banyak kurang lah gitu. Dan ada ini Pak, kayaknya ini saya sih sepenglihatan saya itu ada proses-proses di luar sistem itu juga yang masih bisa bermain gitu. Dan itu apa yang bikin mungkin permasalahannya adalah kalau di penyediaan itu kita masih berfokus pada harga. Bukan value of money. Gitu. Jadi kita masih harga terendah itu kan bukan value of money ya. Betul. Nah, makanya dengan swakelola 3 dan 2 itu memungkinkan kita menilai berdasarkan value of money yang kita keluarkan. Oh, saya bayar Utian 10 juta gitu, misalnya 100 juta. Ya, tapi nilai value yang dia bisa lakukan lebih banyak daripada orang lain yang cuma 80 juta. Nah, kalau secara penyedia biasa nggak bisa itu. Iya, betul. Nah, tapi kalau dengan mekanisme yang value for money itu dimungkinkan. Gitu. Nah, jadi memang di dalam proses penentuan pemenang TI project IT kita masih belum serigid, sesuai dengan nature-nya pekerjaan IT lah gitu. Iya, betul. Masih di pekerjaan IT dihitung membuat web dibutuhkan 5 jam, misalnya 5 bulan. Harganya 5 kali 14 sekian juta. Itu nggak peduli webnya serumit apa. Betul. User concurrent access-nya 50 juta sama aja gitu. Jadi itu nature dari IT di dalam pengadaan IT itu belum terselaraskan lah kalau menurut saya sekarang. Dan ini memang sebetulnya PR ya teman-teman di
profesi IT juga untuk menyusun usulan, bukan LKPP. LKPP itu menerima usulan apabila ada tematik. Cuma ini belum, teman-teman IT belum ada yang memulai ke arah sana gitu loh. Jadi itu juga yang mungkin ya siapa tahu nanti di masa depan akan ada usulan seperti itu akan sangat membantu di dalam, kalau kita lihat kementerian oke lah ya, besar-besar ya, pada banyak yang ngerti lah. Tapi kalau kita bilang Pemda, kan lain cerita. Pemda Jawa Timur masih mending, udah kena Pemda Maluku mana gitu. Iya. Nah, di pelaksanaan teknis yang menarik lagi, gua rasa lu mungkin setuju Kak sama gua. Kalau di teman-teman kita di lembaga pemerintah itu pas pelaksanaan ya, itu adalah terutama IT nih. Itu adalah anak-anak muda gitu, generasi muda. Itu biasanya gitu. Mereka menyambut baik kan. Maksudnya antusiasnya tinggi gitu, bahwa oh nih ada teknologi baru, atau oh nih kita belajar hal baru gitu. Itu kita disambut dengan baik juga gitu maksudnya. Artinya kolaborasi dalam menyelesaikan kegiatan itu juga bisa jalan gitu. Ya, relatif oke. Relatif oke itu dalam bentuk, gua rasa dalam bentuk jasa apapun tuh, bangun training misalkan, itu pasti ataupun implementasi teknis itu enak lah. Nah, cuman nih mohon maaf nih, kalau yang senior itu kayaknya udah apa ya, seringnya gitu kita ngelihatnya kok antusiasnya kurang, terus kita kayaknya malah kok kita nih mau bantuin tuh kadang malah jadi kok kita kayak dihambat gitu ya. Ngerasain gitu nggak? Kalau gue sih jadi di sebagian tempat kayak gitu. Dan ya, mayoritas yang muda-muda itu dia lebih antusias, tapi juga ada yang muda yang malah jadi penghambat. Iya, menghambat, pikirannya tua soalnya, pikirannya. Ya. Itu yang kemarin akhirnya gue simpulkan bahwa tua itu bukan masalah umur, Bos. Oh iya. Gimana? Gitu. Jadi problemnya ada, gue dulu pernah ngasih training ke satu lembaga gitu kan. Itu yang tua antusiasnya tinggi, tapi memang lambat dia kan. Misalnya ngetik konfigurasi itu aduh setengah mati gitu kan. Iya. Nah, jadi tapi yang muda-muda ya, kalau dia antusias menurut gue ya wajar-wajar aja gitu kan. Maksudnya, tapi kalau tua antusias itu menarik buat gue. Ya. Lo ini ya lebih suka yang tua-tua? Bukan gitu. Iya, gue paham. Kalau yang muda terus nggak antusias itu juga aneh menurut gue. Makanya berarti nggak harus gimana? Muda terus dia antusias atau tua gitu ya. Kalau menurut lo bisa juga gitu, orang yang mereka yang senior juga antusiasnya bagus gitu ya pas pelaksanaan gitu. Betul. Ada yang yang muda, biasanya kan yang muda itu datang dengan mereka seolah-olah udah bawa pengetahuan banyak banget gitu kan. Nah, terus ya wajar gitu kan ketika kita ngisi training atau apa gitu. Atau kita mengalami itu ya yang beda gitu ya. Kalau gua sih seringnya malah itu, kalau berdasarkan ini seringnya kayaknya tuh yang senior gitu kayak mau gua ngerasanya gitu ya. Kalau yang menghambat senior bener. Karena mereka mereka pasti udah punya kebijakan. Udah bisa bikin kebijakan kan gitu kan. Satu itu yang gue garis bawahi tadi adalah ada yang menarik gitu, maksudnya gak semua senior yang kayak gitu kan maksudnya, dan gak semua anak yang kelihatan secara umur lebih muda itu antusiasmenya sama seperti itu gitu kan, meskipun itu sebagian kecil gitu kan. Ya. Oke, yang lain gimana nih, mau pada cerita apa nih? Ini pada cari aman semua nih kayaknya nih, luar biasa. Cuman kita bertiga ini. Untung ada Pak Made ya. Bisa dapat banyak. Maksudnya ada saya, ada yang tua gitu. Enggak, Pak, kita dapat banyak. Tapi benar tadi masalah tua muda, saya juga ngalamin ya. Jadi terkadang feelingnya kan kita yang muda itu yang lebih progresif ya. Gitu. Tapi ternyata seringkali tidak selalu seperti itu. Kadang-kadang yang tua karena sesuatu hal dia lebih suka ya begini-begini saja. Bahkan yang ingin berubah yang tua, karena yang tua itu ketika melakukan perubahan dengan IT seperti ini, maka pekerjaan institusi saya menjadi lebih baik. Yang muda merasa
Lah kan yang dapat nama lu bukan gua aja dapat repot. Oh gitu. Ternyata itu motifnya ya. Baru tengah pemikirannya seperti Iya, itu. iya. Nah, yang tua dia igir karena dia tahu secara konsep, oh kalau layanan seperti ini dengan memakai IT ini bagus, ini pekerjaan bagus nih. Apa? Iya. Taruhlah dia dirjen atau menteri ya. Iya. Jadi bagus nih, capaian saya dong gitu kan ya. Iya. Tapi yang muda, ya kalau ini jalan bagus kan yang dapat nama lu, gua kagak repot doang. Ternyata kayak gitu ya motifnya ya. Nah ini ya sadar. tapi kan Jadi manusia ya. gue jadi inget ini bos. Gue jadi inget itu teman kita di lembaga itu yang dulu pernah sering nemenin kita di data center. Itu keluarnya sama gitu. Curhat ya. Curhat ya kan. Betul, di data center. Gue lagi kerja. Enggak, tapi itu sebetulnya kembali lagi bukan, saya tidak menyalahkan manusianya ya. Saya lebih suka melihat kepada sistemnya, Pak, atau kesisteman. Iya. Ini artinya kesisteman itu menunjukkan bahwa kesisteman kita, capaian dari atasan ya, tidak, kalau bahasanya human resource itu, capaian dari atasan tidak cascading menjadi capaian bawahan. Tetapi capaian bawahan cascading menjadi capaian. Emang kasihan ya jadi bawahan ya. Nah, itu berbeda ya dengan negara lain. Capaian atasan itu adalah menjadi cascading jadi capaian bawahan. Jadi misalnya nih, suatu lembaga menterinya bagus, maka kinerja anak bawahnya otomatis nilainya naik. Ya. Nah, kalau di kita kan tidak seperti itu. Yang masih berlaku. Itu namanya cascading ya. Nah, sehingga ya itu tadi. Jadi kalau ada seperti itu ya itu sistem kita yang belum benar lah gitu. 2021 gimana Pak Made? Optimis nggak nih? Ya lebih baik lah. Apalagi Pak Made banyak terlibat di penyusunan. Kalau orang IT, jujur ya dari kacamata IT, 2021 itu akan sangat positif. Ya. Satu, banyak lembaga sudah merasakan kebutuhan IT. Udah nggak bisa ditawar lah. Minimal ini ya, rapat virtual ya Pak ya. Ada kebutuhan rapat virtual. Nih, virtual. Telekonferensi. Virtual, tanda tangan digital. Saya bayangkan betul. Urusan tanda tangan digital di negara kita itu 5 tahun nggak selesai, nggak pada mau. Ya. Sekarang tiba-tiba semua pengen buru-buru pakai tanda tangan digital. Kenapa? Ke kantor pusat sekarang. Tapi itu tanda tangan digitalnya udah bener atau belum Pak? Jangan-jangan yang di stempel yang di scan itu ya, bukan yang di scan. Bukan ya. Yang benar digital electronic, digital signature. Iya. Dulu itu sulit sekali mengintroduce seperti itu. Sekarang tiba-tiba semua sepakat ya oke kita boleh pakai itu. Karena apa ya? Pandemi orang susah ke kantor. Betul. Tapi mudah-mudahan berikutnya ya nggak usah ada pandemi dulu lah Pak kalau mau berubah gitu kan. Iya. Masa berubah sengsara dulu sih. Biar kayak gini bisa offline lah. Jadi nggak khawatir di apa gitu kan. Iya. Tapi memang 2021 itu kan memang banyak program pemerintah itu akselerasi memang tadi angka tadi tinggi itu memang benar ya. Di beberapa kegiatan yang IT related itu besar ya, dari masalah pendidikan, keuangan, shifting beberapa kegiatan, termasuk ini buat teman-teman yang database sudah banyak lembaga negara yang sudah move out dari proprietary ke semacam Postgre. Iya, betul. Ini akan meng-create kesempatan bagi teman-teman. Sebenarnya jujur aja ya, saya udah tahu beberapa lembaga udah moving dari situlah ya. Nah itu kan meng-create teman-teman untuk teman-teman dalam negeri lah. Kalau luar negeri biarin aja lah. kan saya selalu berasumsi gini, kalaulah saya pakai produk A 20 juta, ya. Terus ada produk lain 25 juta karena menghabiskan uang untuk bayarin orang dalam negeri, saya lebih rela yang 25 juta. Betul. Nah, itu tapi tahun depan tuh akan banyak, menurut saya yang saya pahami itu akan banyak beberapa saya nggak project base ya, tapi beberapa aktivitas itu yang akan mendorong ke pengayaan, bukan pengayaan uang ya, pengayaan kegiatan ya, teman-teman IT lah gitu. Itu akan sangat positif sekali. Contoh begini sekarang. Dulu itu yang namanya tourism ya. Kalau kita bicara tourism dengan IT, itu paling kita kaitkan operasi hotel segala macam gitu ya. Betul. Sekarang tidak, orang mengaitkan tourism itu dengan ketersediaan kesehatan di daerah tersebut. Informasi sebelum saya ke sana bagaimana? Akhirnya apa?
bisnis IT itu nyambung dengan bisnis tourism sekarang. Itu booming lah di situ. Jadi banyaklah beberapa perubahan yang menurut saya kalau bagi orang IT ya kita bukannya bersenang di atas orang lain. Iya. Itu tahun mendatang menarik lah gitu. Ya. Ngasih IT sebagai solusi gitu ya. Di tourism sekarang virtual reality juga itu bisa jadi relate virtual tour, gitu. Virtual reality. Iya. Terus Jadi nggak usah berangkat. Informasi kesehatan gitu banyak. Mantap. Tapi masalah penggunaan open source tadi gue jadi inget yang lu tuh Mas. Apa? Yang lu pakai Proxmox itu. Iya, itu juga gue nggak tahu ya. Apa itu kita kan versus vendor brengsek juga tuh kayaknya. Memang apa-apa yang kalau open source terus nilai software-nya 0 itu juga kayaknya jadi aneh kali ya secara administrasi ya. Padahal kan memang kalau secara kualitas ya sama aja kan gitu kan, kita sebagai orang teknis tahu lah gitu ya secara teknikal itu saya sama aja. Cuman kalau karena ini yang satu harganya 0, satu lagi harganya mahal, terus yang mahal ini kalau mahal itu identik dengan persepsinya. Mahal itu kayaknya susah bayar orang Indonesia itu dengan harga tinggi gitu, susah. Iya, nggak mau kayaknya. Gitu. Kayaknya jasa itu udahlah rendah aja. harus yang software itu hardware gitu yang kayak kalau yang itu jasa yang murah aja lah gitu. Biarin aja Ferrari gitu yang supirnya tapi supir angkot nggak apa-apa lah, udah biarin gitu. Persepsi kayak gitu kayaknya masih ada gitu itu contohnya gini ya. Kalau yang tadi beli software ya. Kan sekarang ini banyak lembaga negara beli Tableau, tahu Tableau ya, saya sebut merek lah nggak apa-apa ya. Iya. Tableau itu harganya sekian lah ya, tahu ya. Mahal itu Pak. Mahal ya. Mahal. Makanya tadi saya kembali ke sana. Emangnya kita nggak bisa ya kalau ada 10 lembaga negara beli Tableau, kan uangnya banyak tuh dikumpulin ya. Iya betul. Masa sih kita nggak bisa ngumpulin 30 programmer yang jago se-Indonesia tak bayari bikin kayak Tableau gitu dipakai semua. Tapi ya itu tadi kebijakan anggaran kita nggak memungkinkan. Betul Pak. Iya. Tapi karena itu yang ngasih training Tableau itu lebih banyak daripada jadi promonya sekalian kan itu. Iya. Tapi buat kita misalkan yang bergerak di yang dari sisi penyedia gitu ya, dari sisi vendor ya, ini challenge kita juga sih. Kalau kita punya produk gitu, ya gimana gitu biar bisa dikenal sama mereka yang punya ini ya, yang bisa bikin kerjaan gitu di lembaga pemerintah. Itu sih satu sisi ya. Satu sisi lain ya itulah kalau SDM tuh selalu kayaknya kita atau karena kita ngerasa gitu ya. Tapi kan udah ada standar juga kayak Inkindo itu kan kayaknya lumayan lah nilainya tuh cukup fair kalau menurut gua. Jadi itu bisa ya di beberapa pengadaan itu udah pakai standar itu dan menurut gua itu cukup fair lah kalau buat kita yang penyedia jasa IT gitu. Oke, teman-teman ada apa nih Pak Yan? Kalau mau seperti Pak Made tadi DPR-nya ganti dulu semua. ini makin ke sistem ini lagi nih. Sebetulnya enggak sih ya. Sekarang ini ada beberapa kemungkinan pendanaan ya. Pernah dengar KDRK? Apa Pak? Belum Pak. Nah, KDRK itu baru launching sekitar sebulan yang lalu. KDRK yang kemarin, iya. Nah itu sebenarnya itu adalah salah satu kemungkinan pendanaan untuk mengembangkan hal-hal seperti tadi. Iya. Jadi pemerintah juga sudah ada beberapa kegiatan, cuma kan sayangnya kita kadang-kadang kurang well informed ya. Jadi KDRK itu kan misalnya Anda punya perusahaan A, ya, Anda menginvest sekian puluh juta dengan kampus tertentu yang punya produk yang Anda butuhkan, Anda join, develop something. Dengan kampus tersebut akan mendapat pendanaan dari Dikti. Ya kan? Ini kan artinya salah satu kemungkinan untuk mengembangkan yaitu kayak tadinya ada Tableau versi Indonesia whatever lah namanya itu kemungkinan pendanaan dengan mekanisme seperti itu. Kedua yang tadi saya cerita SWA kelola 2 dan 3 itu
itu dimungkinkan. Jadi tidak perlu menunggu DPR diganti lah. Kita sebenarnya sekarang punya mekanisme, ada. Berarti di eksekutif juga ada lah Pak yang baik-baik gitu ya. Banyak lah gitu. Jadi makanya saya itu bukan karena saya ketemunya macam-macam orang di pemerintahan, saya nggak suka bilang oh pemerintah isak itu enggak lah. Memang ada yang brengsek, ada yang bagus juga. Siap. Jadi nah kemudian misalnya ada juga sekarang jadi yang tadi masalah rekognisi ya, apa yang dikenalin oleh orang yang belajar, itu kan sekarang di Dikti itu dikenalkan, nggak tahu pernah dengar namanya micro credential certification. Jadi mahasiswa itu didorong mempelajari sesuatu yang sangat applicable. Nah, ciri-ciri applicable itu adalah apabila hal yang ditrainingkan tersebut akan dipakai di industri. Dan proses pembelajaran ini akan didukung oleh pemerintah. Jadi misal gini, Utian dan teman-teman yang di cloud punya materi pembelajaran, dan materi pembelajaran ini akan pelatihan akan memang diakui oleh industri cloud untuk mencari orang. Logikanya gitu. Jadi memang harus ada kebutuhan industri, training. Nah ini terus mahasiswa direkrut untuk melakukan training tersebut. Didanai oleh pemerintah. Nah ketika sudah jadi lulus sertifikat micro credential certification itu, bisa dideploy ke perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan mereka. Itu salah satu mekanisme bagaimana membuat recognition dari teknologi alternatif tadi itu semakin besar gitu. Kita nggak bisa mengharap, oh kalau Red Hat oke lah dia punya investasi yang iklannya bisa gede-gedean. Kalau kita kan nggak punya gitu. Nah itu betul. Pemerintah sebetulnya ada juga program-program yang memungkinkan hal seperti itu sekarang. Jadi ya itu tadi mungkin kurang well informed atau bagaimana ya sebetulnya ada beberapa kegiatan yang bisa memperbaiki situasi lah gitu. Ya. Teman-teman yang belum tahu ada di Kedai Reka ya. Kalau misalkan Kedai Reka apa ya? Kedai Reka. Ada di Instagramnya juga, ada di webnya juga. Itu matchmaking antara kampus dengan industri. Ya. Oh, itu kampus tapi Pak ya? Ada kampus, ada itunya juga. Kampus dengan industri. Harus dengan industri. Jadi nggak boleh kampus sendirian. Ya. Kampus industri, kampus kooperasi juga boleh, kampus UKM juga boleh gitu. Ya. Pak Made, kalian aja nih, saya tanya Pak Made, kalau menurut Pak Made di lembaga apa aja tuh yang ijo-ijo tuh yang tadi kalau saya tanya. Tadi Pak Made udah bilang Kemenkeu, terus itu di Ristek ya? Kalau yang itu yang mana? Yang Kedai Reka. Yang Kedai Reka itu di Dikti, programnya Dikti. Ya. Apalagi Pak, lembaga apa lagi Pak yang Bapak tahu nih kayaknya orangnya baik-baik gitu Pak? Iya saya sih nggak bicara orang ya, tapi program yang mendukung programnya boleh lah. Ada beberapa program yang sudah mulai bagus lah untuk mendorong ya. Parekraf itu juga kemarin akan mendorong ke industri gaming dan mobile. Ya. Kita punya juga industri kreatifnya ya, kan dia gabungan juga kan. Ya, kan industri kreatif. Betul. Itu juga dikejar tahun ini kayaknya, saya juga nggak berapa ingat gitu. Ya, jadi memang baru tuh Pak. Jadi memang ada beberapa lembaga sudah mulai arahnya udah. Ya. Dan yang tadi mengenai Dewan TIK itu, kenapa Dewan TIK yang di beberapa itu seperti itu, karena tidak ada yang mengatur. Tetapi sekarang dengan Perpres SPBE, Dewan TIK itu bentuknya seperti apa sudah diatur. Gitu. Kalau dulu kan tidak ada tuh, jadi ada semua bikin aja Dewan TIK seenakku, akhirnya yang tadinya fungsinya sebagai mengendalikan, mengarahkan, akhirnya mengkartelisasi. Iya. Mantap itu Pak. Nah, terus dalam peraturannya juga harus ada review terhadap Dewan TIK tersebut. Nah, jadi itu ya pelan-pelan udah ada beberapa peraturan yang sudah mulai membaik lah. Alhamdulillah. Udah bisa drastis lah. Pak Didit udah kesel aja tuh sama Dewan TIK mana tuh. Kesel banget tuh. Meskipun nggak ikut ngerjain itunya ya teman yang ngerjainnya, tapi kita kesel nih. Ya. Karena sekarang yang dievaluasi itu, kalau dulu kan kenal PEGI ya namanya, yang dievaluasi kan more on teknologinya ya. Kalau sekarang yang dievaluasi itu kebijakannya, tata kelolanya itu juga dievaluasi. Gitu. Jadi lebih seimbang lah. Jadi saya lihat beberapa kota, wah aplikasinya canggih-canggih gini-gini.
Tapi ternyata mereka nggak punya tata kelola dan manajemen yang nggak bagus, yaitu ternyata kartelisasi tadi. Yang ngerjain semua teman-temannya aja gitu. Nah itu ketahuan lah sekarang ada mekanisme pengendaliannya. Ya kita bisa bayangin kalau setidaknya kalau misalkan di Indonesia bagian barat, bagian tengah gitu mungkin masih ini ya dengan teknologi, dengan informasi apa. Kalau yang di Indonesia bagian timur gitu kan, saya nggak tahu sih di pemerintah daerahnya tuh gimana gitu. Apakah mereka juga dapat kesempatan, dapat informasi yang sama gitu? Kayaknya sih lebih ini lagi kali ya. Tapi mudah-mudahan sih pemerintah pusat kali punya program yang lebih fair kali, lebih buat yang di sana gitu. Nah dan penting lagi nih, kayaknya penyedia itu ngumpul di Jakarta nggak sih maksudnya? Di sana tuh ada nggak sih di daerah-daerah tuh kan boleh nggak lintas ini kan boleh ya, lintas kabupaten provinsi kan bisa ya? Oh banyak. Nah makanya kan apakah harus gitu itu karena faktor SDM kayaknya? Apakah harus dia ngambilnya selalu dari Jawa gitu? Nah, selalu ngambil dari penyedia dari itu Jawa. Gampang gitu. Sih ya, pengalaman saya pribadi ya. Saya kan evaluator SPBE ya, keliling-keliling. Ya. Ya salah satu yang saya tanya gini. Suatu kabupaten nih, ya, saya tanya, di sekitar Anda ada kampus yang punya IT nggak? Ya. Ternyata sebaran di Indonesia itu kan kita itu punya 540 daerah lah ya. Kan? Yang namanya kampus IT itu hanya ada 400. 400 ya. Dan itu tidak menyebar di seluruh Indonesia. Sehingga kalau ada suatu Pemda yang nggak ngerti apa-apa, wajar aja di sekitarnya nggak ada yang bisa ditanyain. Iya, benar. Jadi harus ke Jakarta ya, dia ya, nanyanya ya. Jakarta gitu. Iya. Ini masalah mendasar yaitu tidak meratanya ketersediaan SDM IT di seluruh Indonesia. Makanya dulu ketika SMK IT mulai dengan Jardiknas di seluruh Indonesia, saya salut lah, bukan karena saya kenal Pak Gatot ya, tapi salut memang itu mendasar lah di Indonesia ya SDM, pemerataan SDM. Kita kan kadang-kadang orang Indonesia itu dalam pendidikan itu lebih tertarik pada topnya, ya kan? 10 top, kita tidak tertarik dengan pemerataannya. Kita hanya memperhatikan 10 kampus top, kita tidak pernah memperhatikan 3.000 kampus sisanya. Iya, betul. Kan gitu. Nah, itu karena kebiasaan waktu kecil, Mbak. Kita tuh selalu dikasih ranking, Mbak. Nah, itu yang saya alami ya kalau saya jadi evaluator itu kadang-kadang kan mereka harus ngisi borang nih ya. Terus setelah ngisi kita datang. Ternyata nggak ada yang ngerti. Harusnya kampus itu ya Pak, ini lewat program-program kayak Kedareka itu harusnya tuh bisa tuh buat di bantu kampus kalau dia ada ya perusahaan penyedia. Itu bisa dari kampus harusnya memang. Jadi banyak lah Pemda itu nggak usah yang terlalu terpencil ya. Saya waktu itu ke salah satu kabupaten yang hanya 1 jam dari Makassar, 1 jam loh naik mobil, artinya tidak remote lah ya. Itu di kabupaten itu yang agak ngerti IT itu hanya 1 atau 2 orang. Selesai. Di pemerintahnya, Pak. Betul. Nah, sekarang oke lah, nggak usah orang pemerintah kan, vendor yang ngerjain. Gimana milih vendor yang benar yang ngerti cuma 2? Itu dia. Itu peluang buat lu, Bos. Masuk ke itu. Tanya kabupaten mana tuh kan. Kan ada yang ngerti tuh. Ini bisa masukin apapun. Atau ini buat para programmer atau yang pekerja IT itu harusnya bikin aplikasi atau layanan itu yang mirip-mirip sama media sosial gitu, yang mudah digunakan. Jadi kayak TikTok, YouTube gitu. Kalau kayak gitu biasanya tuh lebih bisa tuh mereka tuh. Kayak Instagram gitu, kalau aplikasinya kayak gitu pasti cepat gitu, mungkin ya gitu ya. Ngapain bikin lagi, udah ada kan? Iya, maksudnya bikin aplikasi aplikasi buat pemerintah tapi harus kayak gitu user interface-nya gitu, baru familiar nih cepet gitu. Harus mudah. Itu banget Pak.
Oke, udah sejam setengah nih. Udah kalau di film nih udah satu film nih kita nih ngobrol nggak kerasa nih. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir. Pak Amade, makasih banyak Pak udah mampir Pak. Cerita. Sama-sama. Ya Pak Lidit Ya, dan terima kasih telah terima curhatan saya. ya. Ini yang lain Anda hanya numpang saja Anda. Luar biasa nih Anda nih. Cari aman nih. Cari aman nih yang lain. Cari aman. Oke, terima kasih semua. Kita tutup ngobrol virtual malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Malam. Selamat tahun baru juga ya. Yuk. Ya. Sehat-sehat semua. Makasih.